Ketika petang tiba, ketika lelah terasa, ketika penat menyelimuti, hanya aku yang selalu menemani. Selamat malam. Ngobrolin tentang hidup. Ya, panjang kalau kita obrolin. Karena kehidupan manusia itu tidak terlepas dari berbagai peristiwa. Pasti akan selalu ada tantangan, pasti akan selalu ada rintangan. Akan kalanya pula datang kesempatan, dan yang pasti bakalan ada pengalaman. Semua itu bisa dijadikan pelajaran untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, bisa menjadi orang dengan segala sesuatu perubahan di hari-hari ke depan. Ngomongin soal hidup, pengalaman pasti jadi guru terbaik. Karena kehidupan tidak bisa diajarkan oleh orang. Kehidupan tidak bisa diteorikan. Beberapa orang mungkin pernah merasakan atau kamu sedang menjalani fase kehidupan yang berat atau menyakitkan. Hidup seperti drama yang tidak berkesudahan. Apalagi bagi mereka yang kurang bersyukur, pasti akan menganggap kehidupan ini sebagai sebuah perjalanan yang sangat berat. Jadi, kalau kita merenungkan, kehidupan ini bisa menjadi bahan introspeksi. Kita bisa belajar dari kehidupan, kita bisa berpikir, kita bisa merubah pola pikir kita menjadi lebih positif, dan outputnya adalah kita selalu berperilaku yang baik pula. Hidup ini sebenarnya sederhana, simple, jika kita mau menanggapinya dengan simpel. Hidup ini kita yang menjalaninya. Kita perlu kegembiraan, kita perlu kebahagiaan. Jalani saja porsi hidup kita, tidak usah ikut campur dengan kehidupan orang lain. Simpel kan? Tapi terkadang kita terlalu sibuk ngurusin kehidupan orang lain. Tapi boleh-boleh saja, asalkan kehidupan orang lain itu adalah orang terdekat kita, dimana itu adalah salah satu support nyata kalau kita mau mengurusi kehidupan orang terdekat kita. Artinya kita mau membantu segala sesuatu masalah yang ada di kehidupan orang lain tersebut. Hidup ini harus bahagia, karena ya mungkin kebahagiaan adalah
segala-galanya. Kita banyak materi, kita banyak teman, kita diberikan kelebihan. Kalau hidup kita tidak bahagia, buat apa? Jadi simple, hidup ini simple, hidup ini harus bahagia, dan kebahagiaan itu kita yang ciptakan. Ada juga yang bilang hidup ini panggung sandiwara nyata. Kalau dipikir-pikir benar juga. Karena apa? Terkadang kita memakai topeng yang senyum, terkadang kita memakai topeng yang cemberut, terkadang kita memakai topeng yang marah. Sebenarnya topeng itu banyak, tapi kembali lagi kepada diri kita. Kita mau pakai topeng yang mana? Hidup itu penuh misteri. Kita tidak tahu kehidupan ke depan itu seperti apa. Kita tidak tahu rencana-rencana kita yang kita sudah susun ke depannya akan menjadi seperti apa. Karena ya terkadang memang berbeda dengan apa yang kita rencanakan. Kita sudah merencanakan sesuatu yang sangat perfect. Kita sudah menyusun agenda-agenda untuk kehidupan ke depannya. Tapi terkadang apa nyatanya? Tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi nantinya akan timbul keresahan atau akan timbul keputusasaan. Jadi kita harus benar-benar ikhlas jika kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Cintai ilmu, cintai pengalaman baru, cari tahu sesuatu yang baru. Beberapa hal itu mungkin membuat hidupmu akan terasa menyenangkan. Kamu selalu update hal-hal terbaru, kamu selalu update sesuatu dimana agar kamu menjadi orang yang berpikir luas, tidak tertutup. Cari teman-teman baru, cari pengalaman-pengalaman baru, cari situasi baru kalau kamu memang sedang sangat bosan pada situasi sekarang. Jangan malu untuk ngobrol, selalu usahakan menjadi orang yang asik diajak ngomong, orang yang asik diajak ngobrol, terutama dengan orang baru. Karena apa? Kadang orang baru itu adalah pendengar yang baik, karena dia tulus, dia tidak mengetahui apa yang ada di belakang kita, tapi dia mau mendengar apa yang sedang kita ceritakan. Ada yang bilang juga hidup itu biarkan saja jalan seperti air. Hidup adalah serangkaian perubahan yang kita alami. Itu jalannya alami, jalannya normal, dan bahkan spontan. Jadi jangan tolak kehidupan dengan penyesalan ataupun duka. Biarkan saja realita itu terjadi. Biarkan saja air mengalir seperti air.
kita hidup seperti hidup. Membiarkan sesuatu hal yang mengalir secara alami, itu sama saja kita menerima kenyataan hidup. Yang pasti harus dengan rasa ikhlas. Ngomong-ngomong kehidupan, saya ada teman atau kerabat yang akan saya ajak untuk bergabung pada pembahasan kita hari ini atau saat ini. Mungkin kita bisa ambil pelajaran dengan obrol-obrolan singkat dengan rekan saya. Namanya Bapak Saiku Supriyadi. Orangnya asik, orangnya care, open minded, orangnya tulus, orangnya ikhlas. Langsung saja kita call. Oke, halo. Halo. Udah nyambung kan? Ya, selamat malam. Malam. Jadi ini kita mau sharing mengenai kehidupan. Kehidupan itu kan banyak liku, banyak cerita di balik setiap kisah masing-masing orang. Nah, menurut Pak Iku nih, kehidupan tuh harus seperti apa sih? Kehidupan apa? Kehidupan itu harus seperti apa? Kehidupan itu harus seperti apa? Kehidupan ya kita jalanin hidup berdasarkan apa yang sudah digariskan dan apa yang sudah ditetapkan. Tujuan manusia untuk hidup itu kan tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita jalaninya dengan pertama kita mengenal siapa diri kita dulu, terus siapa Tuhan kita. Kemudian kita juga harus konsekuen dengan apa yang sudah kita yakini dan apa yang kita sudah imani untuk tetap dijalankan dengan sepenuh hati. Dengan begitu kita akan dapat merasakan apa sih arti sesungguhnya kehidupan itu. Itu kalau dari segi religi. Kalau dari segi dunia nyatanya, misalkan motivasi untuk kesuksesan. Motivasi untuk apa? Untuk meraih kesuksesan atau meraih cita-cita. Untuk meraih kesuksesan atau cita-cita. Dalam kehidupan ini kita mesti harus punya satu namanya target gitu ya. Nah, resolusi yang mungkin bisa kita perbarui misalnya di awal tahun lah ya. Kita mesti harus punya solusi, kita mau mengejar A, mengejar B, mengejar C. Dan ini harus didokumentasikan sebagai suatu bentuk komitmen untuk kita bisa meraihnya. Nah, untuk mencapai hal-hal tersebut perlu ada langkah-langkah yang signifikan yang tentunya sesuai dengan koridor yang ada, baik koridor agama ataupun koridor hukum di negara kita, supaya kita bisa mencapai cita-cita tersebut gitu. Jadi nggak asal yang penting dapat cita-cita terus jalan dilalui, yang penting tabrak tidak seperti itu. Jadi yang penting ada batasnya. Ya, resolusinya dulu kita punya target. Setelah target ditetapkan, baru kita nanti harus memberikan step-step, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk bisa mencapai target tersebut. Jadi tidak langsung jalan pintas, harus A, jangan pengen A, B pengen B, tapi tidak melalui perjuangan, tidak ada liga-liganya, ya itu nggak seru, itu terlalu vulgar sekali gitu. Vulgar. Terus hidup tuh harus apa yang kita dapatkan? Kita itu dalam hidup harus apa yang harus dapat apa sih?
ya sesuai dengan target yang kita inginkan. Jadi tidak mesti harus sempurna perfect sesuai dengan keinginan. Paling nggak dari tujuan, misalnya dari target yang kita inginkan ya minimal 80 atau 90% lah kalau dipresentasikan, ya sudah harus kita syukuri. Pun kalau misalnya gagal, misalnya tidak sesuai dengan target yang kita inginkan, juga kita perlu syukuri, dan kita mesti harus introspeksi diri, revisi. Apa yang kita sudah lakukan itu selama ini berarti analisanya sudah tidak sesuai, berarti ada faktor-faktor X yang tidak kita perhitungkan, dan ini mestinya harus cambuk untuk kedepannya pada saat kita mau membuat sesuatu resolusi yang baru. Faktor-faktor tersebut diperhatikan agar tujuan kita bisa tercapai. Oke. Pernah gagal? Iya, pernah lah. Karena kalau jalannya mulus terus ya bukan hidup. Itu jalan tol. Jalan tol. Jadi gagal itu memang selalu dialami. Terus sharing nih, bagaimana cara bangkitnya? Menyikapi kegagalan. Satu kegagalan itu adalah sebagai suatu bumbu dalam satu kehidupan, dan ini harus disikapi secara positif. Kalau kita menghadapi kegagalan dengan satu sikap yang negatif, yang terjadi adalah sikap trauma, dan kita tidak akan mampu bangkit. Tapi jika kegagalan itu kita hadapi dengan pemikiran yang positif thinking, kita harus di sana kan ada namanya introspeksi diri. Kenapa kita bisa gagal? Apa yang menyebabkan kita gagal? Nah, dari situ mestinya kita bisa mendeskripsikan bahwa kegagalan kita karena ini, kegagalan kita karena ini, kegagalan kita karena ini, dan ini memang harus dilakukan, penting. Kalau kita tidak bisa mengintrospeksi diri sendiri, nanti untuk melangkah ke depannya akan sangat susah, dan kegagalan berikutnya kan sudah ada di depan mata jika tidak kita melakukan introspeksi seperti itu. Jadi yang terpenting adalah pada saat kita mendapatkan suatu kegagalan, yang harus diperlukan adalah dari segala aspek kita harus segala introspeksi diri, kekurangan kita, apa kelemahan kita gitu, sehingga apa yang kita targetkan, apa yang kita inginkan itu tidak tercapai. Kalau dari segi ini nih, setiap kalau kita ngomongin kesuksesan, setiap orang pasti punya target sendiri-sendiri, dan setiap orang itu pasti punya penilaian tersendiri terhadap kesuksesan. Sukses kan tidak harus kalau dari pandangan orang lain, sukses itu dilihat dari segi beberapa materi yang dia punya. Terus kalau dari segi sudut pandang Paiku, bagaimana sukses itu? Sukses itu ya bisa jadi karena target yang akan kita canangkan itu ada yang dalam bentuk materi, bisa juga ada yang dalam bentuk non materi gitu kan ya. Yang materi mungkin bisa diukur lah dengan jelas, dengan angka-angka, dan ya parameternya jelas di situ. Kita mau mendapatkan ini tapi ternyata hasilnya seperti ini, itu jelas. Tapi kalau yang non materi ini memang sulit untuk dideskripsikan. Paling enggak kita mengukurnya dengan tingkat kesadaran atau kepuasan kita sendirilah. Saya mau melakukan sesuatu tapi ternyata tidak bisa. Berarti kita harus bisa lebih baik lagi. Dan ini sesuatu yang perlu keterbukaan atau perlu kita bilang diri kita ke sendiri lah bahwa kita selama ini masih kurang baik menurut kita, bukan menurut orang lain. Kalau kita
melihat kacamata diri kita baik berdasarkan penilaian orang lain, belum tentu orang lain menilai kita itu sesuai dengan fakta yang ada di diri kita. Tapi kalau kita menilai diri kita sendiri bahwa kita harus menjadi pribadi yang lebih baik, ya kita bisa jujur ke diri sendiri. Oh, kita ternyata masih seperti ini. Dengan mungkin membandingkan dengan orang lain yang lebih baik dari kita dari segi apapun. Jadi itu pun kita tidak perlu ungkapkan ke orang lain, cuman kita tengok dari kacamata kita, kenapa kita masih kalah dengan orang lain, padahal kita ada kemampuan untuk ke sana. Jadi itu yang mestinya harus jadi motivasi supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi dari orang lain. Orang lain saja mampu, kenapa kita tidak mampu untuk berbuat yang lebih baik dari itu? Oke, kalau tadi kesuksesan, jadi kita punya kesuksesan di level kita masing-masing. Setuju? Ya. Kalau kita iri dengan kesuksesan orang lain, boleh? Kalau sudah menetapkan? Kalau kita sudah menetapkan, sebatas gimana? Dalam sebatas hal yang wajar dan tidak perlu diungkapkan dengan cara yang frontal, ya nggak masalah ya, sebagai pemicu untuk kita supaya bisa lebih sukses dari dia. Yang penting jangan diungkapkan, saya gini sama sampean kayak gini, terus tiba-tiba jadi berubah sikap, ya nggak bisa. Cukup dengan kita introspeksi, kenapa orang itu bisa lebih baik dari kita, itu aja yang mesti harus kita pertanyakan ke diri kita sendiri gitu. Jadi iri dalam hal positif. Ya, sah-sah saja boleh, itu sebagai pemicu untuk kita menjadi lebih baik. Jangan hal yang negatif. Nggak boleh, hal negatif nggak boleh. Nggak boleh lah, nanti jadi penyakit hati. Akhirnya jadi iri dan dengki. Nanti tambah kurus kering. Irin orang lain terus. Bagaimana dengan hidupnya nggak tenang nanti? Hidupnya nggak tenang. Oke. Dalam kehidupan ini perlu nggak sih kita ikhlas dalam menjalaninya? Terus seperti apa ikhlasnya itu? Ya wajib lah itu. Ikhlas itu hukumnya sesuatu yang harus kita coba terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang kita terima dari atas itu kan mesti timbal balik dari perbuatan kita yang sudah kita lakukan. Dan kita mesti harus bisa menerima bahwa itu memang sudah ketentuan. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kalau misalnya kita ternyata tidak sukses, artinya ada beberapa usaha yang kita tidak lakukan dan balasannya ya seperti itu, dan itu harus kita terima. Itu sebagai satu bentuk konsekuensi dari apa yang kita kerjakan, ya pasti kita akan menghasilkan. Dan kalaupun misalnya ternyata tidak menghasilkan sesuai dengan harapan, ya kembali lagi kita mesti harus introspeksi diri. Apa kekurangan kita? Kenapa kita bisa seperti ini? Dan itu mesti harus diterima dengan yang ikhlas. Dan cara mengungkapkannya mesti harus kita ya sambil mungkin merenung ataupun flashback lagi apa-apa yang sudah kita lakukan itu sesuai nggak dengan yang kita harapkan gitu, atau kita sudah maksimal belum apa kita berbuat sehingga kita tidak menghasilkan sesuai yang kita inginkan gitu. Satu lagi pertanyaan terakhir, pernah menyesal dalam hal apa? Ya misalkan kita salah mengambil keputusan kan, terkadang memang ada kalanya kita salah mengambil keputusan terus kita menyesalinya. Ada beberapa orang dengan tipe-tipe yang berbeda, dia tidak mau mengatakan kalau hal itu adalah sebuah penyesalan, tapi ada beberapa orang yang memang ya itu adalah sebuah penyesalan dalam
dalam menilainya gitu. Nah, dalam kehidupan pada saat kita salah mengambil keputusan, mungkin kita pernah melakukan, pernah mendapatkan itu, karena ini sudah menjadi komitmen kita, ini sudah menjadi bagian dari resolusi yang tadi kita canangkan. Artinya ya, kalaupun terjadi kegagalan, kita mesti harus terima dengan lapang dada bahwa ini suatu kegagalan, dan kita tidak boleh terbawa larut dalam kegagalan tersebut. Kalau kita tidak cepat-cepat move on, bisa bangkit dari kegagalan tersebut, nanti akan berakibat fatal, dan ini akan terus berkelanjutan karena kita akan terbayangi trauma-trauma kegagalan tersebut, sehingga kita nggak mau melangkah, tidak mau menjadi yang lebih baik lagi. Jadi jika sudah terjadi atau apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya berarti ada yang salah dalam diri kita. Jadi tinggal kita mengintrospeksi diri lagi di mana kesalahannya. Dan kesalahan itu bukan untuk disesali, tapi untuk sebagai cambuk untuk bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Oke. Yang terakhir, pesan nih buat kita yang lagi dengerin. Semestinya seperti apa sih? Semestinya seperti apa kita menyikapi hidup ini gitu? Kalau ngisi pesan-pesan kita kayaknya tua banget gitu loh. Kan masih muda. Belum ada 30 tahun, itu masih muda. Kayaknya tua banget gitu ngasih pesan-kesan gitu kan. Untuk orang yang mungkin saya percaya, jadi tetap bisa ngasih pesan lah. Jadi apa nih pesannya? Pesannya, hidup ini mempunyai target, dan target itu bisa mungkin realisasikan, tapi pada saat kita mau merealisasikan target tersebut, harus ingat norma dan aturan. Jalani norma dan aturan sesuai dengan yang berlaku. Hidup sewajarnya, jangan terlalu over, jangan terlalu berlebihan, dan tetap harus diiringi dengan doa dan restu dari orang-orang yang kita cintai agar langkah kita diberkahi dan direstui oleh Yang Maha Kuasa dan oleh orang-orang yang kita cintai. Dengan dukungan dan support dari mereka, insya Allah apapun tujuan kita bisa mencapainya gitu. Oke, pesan terakhirnya sangat mengena. Hidup itu harus sewajarnya, hidup itu harus optimis, sesuai dengan norma-norma. Nggak usah dikomunin. Terus yang terakhir tadi, meminta doa restu pada orang-orang yang kita cintai. Baik, terima kasih atas sharingnya, atas ngobrolnya. Nanti kita sambung lagi di lain kesempatan dengan tema-tema yang berbeda. Selamat malam. Malam. Dan sekarang saya sendiri lagi. Dari obrolan by phone tadi, harus ada yang dipetik. Pelajaran-pelajaran harus ada yang kita dapatkan, terutama mengenai hidup. Kalau dari diri saya sendiri, yang pertama, kita perlu adanya sharing kepada orang lain. Agar apa? Agar kita tahu kita ada di posisi atau kita ada di jalan yang seperti apa.
sharing. Yang kedua, mintalah masukan kepada orang yang tepat. Karena apa? Masukan orang yang tepat itu pasti adalah masukan yang positif. Masukan dari orang yang tepat adalah orang yang benar-benar tahu tentang kehidupan kita. Maka pesan terakhir untuk sharing kali ini, sharinglah dengan orang yang tepat. Selamat malam.